Ya Iran akhirnya porak-poranda loh. Karena kan teman-teman udah tahu ya dari tahun lalu gue udah bilang sih kalau Amerika jadi nyerang Venezuela, next step itu adalah menghancurkan Iran. Dan hari ini teman-teman udah tahu udah ribuan orang yang mati Iran karena rakyatnya dimanipulasi untuk melakukan demonstrasi massal menentang pemerintahan yang sah yang hari ini ada di Iran. Nah teman-teman penasaran gak kenapa sih gue bilangnya ada manipulasi? Jangan-jangan ada hubungannya ya dengan peristiwa juga ya ketika terjadi perubahan rejim di Indonesia di tahun 60-an dari rejim Soekarno ke Soeharto, termasuk perubahan rejim di tahun 98 ke rejim yang katanya lebih demokratis. Nah teman-teman kalau penasaran apa sih pelajaran yang kita bisa ambil dari Iran dan next step akan seperti apa ya perjalanan Perang Dunia 3 di tahun 2026 ini, jangan skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman ini udah resmi ya, ini semua berjalan sesuai rencana, sesuai jadwal. Setelah Venezuela ganti manajemen baru, sekarang yang mau diaduk-aduk itu Iran. Jadi Iran udah dalam beberapa hari belakangan ini terjadi demonstrasi massal, begitu masifnya, toko-toko dibakar, dijarah, tempat ibadah, masjid itu dibakar di mana-mana, sampai rakyat itu juga saling bunuh karena mereka juga saling curiga guys. Nah demo yang terjadi di Iran ini udah terjadi sejak tanggal 29 Desember 2025. Dan gejolak parah ini ya, gejolak demonstran ini itu udah terjadi di lebih dari 100 kota dan daerah yang ada di Iran. Jadi bukan cuma di ibu kota mereka Teheran doang, no, tapi udah sampai masuk ke kota-kota kecil yang ada di perbatasan. Jadi ini skenario yang betul-betul bagus sih buat dunia ya, khususnya di bawah kepemimpinan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang pengen membawa Timur Tengah berada di bawah manajemen baru juga. Nah, kalau yang udah-udah kan Timur Tengah ini selalu porak-poranda lah. Lu tau lah orang-orang di Timur Tengah hobinya saling bunuh satu sama lain. Sejak ribuan tahun yang lalu pun suku-suku di sana hobinya saling bunuh guys. Nah menurut Donald Trump ya dia akan lebih bagus ya kalau Timur Tengah ini di bawah satu manajemen baru. Tentu bukan manajemennya Saudi Arabia, Uni Emirat Arab ataupun Iran. Ya tentunya manajemen Israel lah, sekutu dekatnya Amerika Serikat. Nah sebelum kita sampai ke sana, kita mau bahas dulu Iran dulu nih guys. Kenapa? Karena ketika terjadi kekacauan di mana-mana di Iran, teman-teman tahu nggak sih apa yang terjadi? Ternyata ya negara yang pertama kali menyatakan dukungan terhadap para demonstran itu ya Amerika Serikat. Ya tentu saja lah kenapa? Karena mereka yang paling seneng di sana. Sebetulnya pola ini udah lama terjadi lah guys. Itu hal yang normal lah. Kayak Indonesia. Ketika Indonesia itu ganti rejim, mau di tahun 65, mau di tahun 98 itu juga sama. Polanya sama. Mereka akan pakai mahasiswa, ormas-ormas, semua digesekkan, disaling adu domba, saling bunuh satu sama lain. Ya kebetulan rejim yang digulingkan juga rejim korup. Jadi gampang untuk mengadu domba rakyatnya. Dan rakyat juga sedang menderita. Dan polanya kembali berulang sih. Teman-teman tahu pernyataan Donald Trump apa ketika dia mengetahui Iran, dia kaget ya, namanya juga Amerika ya. Kalau bisa acting kayak orang Hollywood ya acting sekalian biar bisa dapat piala Oscar. Jadi dia kaget, wah kasihan nih rakyat Iran. Dia sampai berkata begini, Iran ini sedang mencari kebebasan nih. Sebelumnya sih belum pernah terjadi hal-hal seperti ini, makanya Amerika Serikat siap membantu Iran. Jadi dari sini teman-teman udah tahu ya bahwa Amerika Serikat dalam hal ini Donald Trump akan menjadi juru selamat bagi rakyat